Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video kali ini guys, aku akan melanjutkan lagi pembahasan prediksi soal UMPTKIN tahun 2024. Dan sekarang kita udah berada di part yang ke-11. Dan part 11 ini banyak banget yang request tentang soal agama. Nah, makanya di video kali ini aku bakal share atau aku bakal bahas tentang soal literasi ajaran Islam. Sebelum itu, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dan follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Kalian juga bisa chat aku di WhatsApp 0882 4785 4631. Oke, langsung aja mari kita bahas. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya, nggak terasa hari ini kita udah berada di prediksi soal UMPTKIN part yang ke-11. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian belum nonton part 1 sampai 10 kemarin, silahkan kalian nonton terlebih dahulu ya, karena soalnya itu berbeda-beda. Nah, sekarang langsung aja kita bahas soal ke nomor 31. Oke, jadi khusus hari ini kita belajar tentang literasi keagamaan. Langsung aja ya kita baca soalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk dijadikan pedoman hidup manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, pertanyaannya yaitu, berikut hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali. Nah, kalian perhatikan di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk ya hikmah dari beriman kepada kitab Allah. Nah, biasanya tuh banyak banget diantara kalian yang terkecoh dengan kata kecuali atau sampai lupa baca. Jadi jangan sampai kalian baca soalnya cuma sepotong ya, karena itu penting banget. Oke, langsung aja kita lihat option yang pertama. A. Memberikan petunjuk kepada manusia, baik yang benar maupun yang salah. Oke, ini benar ya, ini termasuk hikmah beriman kepada kitab Allah. Kita lihat B dulu. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Nah, ini juga benar ya, hikmahnya juga. C. Menjadi pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ini juga benar ya, untuk C. D. Menyadari besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada manusia. Benar juga nih. Ya, kemudian kita lihat E. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terlebih dahulu. Untuk sebenarnya ini juga termasuk perilaku yang baik ya. Cuman kita lihat lagi ke pertanyaannya, yaitu hikmah beriman. Nah, untuk bagian E ini kurang tepat ya sebagai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi untuk nomor 31 jawaban yang benar adalah E. Oke guys, selanjutnya kita ke nomor 32. Nah, ini. Oke, langsung aja ya kita baca soalnya untuk nomor 32. Hari akhir, adalah hari hancurnya segala kehidupan alam semesta sekaligus menjadi awal kehidupan akhirat. Oke. Wujud keimanan pada hari akhir akan tergambar dalam perilaku kehidupan seorang mukmin. Nah, pertanyaannya, contoh perilaku yang menggambarkan keimanan pada hari akhir adalah titik-titik. Oke, kita lihat optionnya dulu. A. Menggunakan kesempatan dan menggunakan semua harta selama hidup. Oh, ini salah ya, karena tidak mencerminkan keimanan pada hari akhir. Kita lihat B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Nah, ini masuk akal nih ini. Kemudian C. Mengarahkan semua umat untuk melakukan tindakan demi harta. Ini salah ya, nggak boleh. D. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Salah ya, kita nggak boleh pesimis. Nah, untuk bagian E, berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Sebenarnya kalau misalnya berani menegakkan kebenaran, cukup sampai sini sebenarnya benar ya, itu termasuk perilaku yang baik
baik. Tapi di sini disambung lagi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini salah ya, karena untuk kepentingan diri dan kelompok itu salah. Kalau misalnya untuk kepentingan semua umat muslim ya bagus ya untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan diri atau kelompok ya salah. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban B ya, menggambarkan keimanan pada hari akhir, yaitu kita berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Oke guys, jadi langsung aja ya kita lanjut ke soal nomor 33. Nah, jadi ini nih banyak banget yang di request sama kalian. Kalian nih bahas dong yang ada tulisan bahasa Arabnya. Oke guys, jadi langsung aja ya kita baca soalnya. Perhatikan Quran Surah Al-Maidah ayat 10 berikut. Oke, kita baca tulisan bahasa Arabnya terlebih dahulu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya cara bacanya itu agak kurang tepat, tapi insya Allah aku bakal maksimalkan. Oke, wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Oke, jadi ini adalah Quran surah Al-Maidah ayat 10. Nah, pertanyaannya yaitu ayat tersebut menjelaskan tentang titik-titik. Nah, jadi kalau misalnya kayak soal seperti ini, ya kalian wajib untuk mengetahui ya apa terjemahan dari Quran surah Al-Maidah ayat 10. Nah, tapi kita lihat dulu di optionnya. A. Neraka jahim diperuntukkan bagi pengingkar dan pendusta ajaran agama. B. Orang yang mengingkari keesaan Allah menempati neraka jahim. C. Ancaman neraka yang panas bagi penolak ajaran Islam. D. Neraka jahim menunggu orang-orang yang mengingkari Nabi. E. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah diancam di neraka. Nah, melihat di Al-Quran, jawaban yang paling benar itu adalah jawaban A, terjemahan dari Quran Surah Al-Maidah. Ini udah ketentuannya, tapi kalau misalnya kalian bingung, kenapa Kak bisa A? Bagaimana caranya kalau kita tidak mengetahui terjemahannya? Nah, aku sih punya trik ya, kayak gini. Di tulisan bahasa Arab ini dia kan ada jahim ya, ashabul jahim. Nah, jadi aku cari kata-kata jahim di optionnya. Nah, kayak ini akan ada neraka jahim. Nah, jadi mungkin A kebetulan bisa benar. B, orang yang mengingkari keesaan Allah menempati neraka jahim. Jadi B juga bisa benar. Kalau C tidak ada kata jahim, berarti tidak mungkin ada C ya. D juga neraka jahim menunggu orang-orang yang mengingkari Nabi. Mengingkari Nabi itu kayaknya kurang tepat ya, walaupun dia ada neraka jahimnya. Nah, E itu tidak ada kata jahim, berarti E juga udah salah. Nah, jadi feeling aku antara A sama B yang benar. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja di sini. Tapi jawaban yang benar adalah A ya, teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal nomor 34. Jadi langsung aja ya teman-teman kita baca soalnya. Sikap dan perilaku Rasul Allah dapat dijadikan suri teladan bagi umat manusia. Oke, di antara hikmah dari sikap beriman kepada Rasul Allah adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, kalian lihat di sini ada kata kecuali lagi, jangan sampai kalian lupa. Oke, kita baca optionnya. A. Makin sempurna dan teguh imannya kepada Allah. Ini merupakan perilaku yang baik ya. Jadi kita checklist dulu. Bagian B. Memiliki teladan dalam hidupnya. Ini juga lumayan benar ya. C. Terdorong untuk berhati-hati dalam berbuat baik. Berhati-hati dalam berbuat baik. Loh, kenapa kita harus berhati-hati dalam berbuat baik? Bukannya kalau kita harus kalau kita mau berbuat baik ya kita lakukan aja ya, nggak perlu berhati-hati. Oke, kita kasih tanda tanya dulu ya, karena ini agak sedikit mengganjal kata-katanya. D. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Nah, bagus ini ya, karena bisa menjadikan contoh. Kemudian E. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Nah, ini juga benar ya. Jadi benar nih feeling kita tadi bahwa jawaban yang benar adalah C. Karena ini kayak mengganjal, kenapa kita harus berhati-hati dalam berbuat baik. Bukannya kalau berbuat baik itu nggak perlu berhati-hati ya, karena kan perbuatan baik, jadi kita lakukan aja.
Oke, next guys, ke soal terakhir untuk video pada hari ini. Langsung aja di sini aku kasih surah lagi nomor 35. Perhatikan Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 4 berikut. Aku yakin kalian semua pasti hafal ya. Ara'aita lazi yukadzibu biddin fazalika lazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, kalau bisa surah-surah pendek itu kalian hafal surahnya, hafal juga terjemahannya. Karena paling banyak soal di keagamaan itu pasti berada di juz 30 ya, paling banyak. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Menurut ayat tersebut, yang termasuk mendustakan agama adalah titik-titik. Oke, kita lihat optionnya dulu. Yang mendustakan agama ya, berarti yang berperilaku tidak baik. Oke, A. Menghardik anak yatim. Nah, ini juga merupakan perilaku yang tidak baik ya, menghardik anak yatim. B. Memberi makan orang miskin. Oh, salah dong, karena ini perbuatan yang baik ya. Nah, sementara kita di sini mencari perilaku yang kurang baik. C. Mencela peminta-minta. Ini juga kurang baik, jadi bisa masuk. D. Tidak berbuat baik kepada budak. Nah, ini juga ya bisa. E. Menyakiti kerabat dekat. Nah, ini juga bisa. Nah, di sini kita bingung karena ada 4 jawaban yang bisa saja masuk atau benar dalam soal ini. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa menghafal atau mengetahuilah poin dari terjemahan surah Al-Maun. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Al-Maun terjemahan surah yang pertama yaitu Ara'aita lazi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Nah, untuk ayat pertama udah dibahas ya, yang mendustakan agama. Kemudian ayat kedua, fazalikal lazi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah A. Jadi kalian memang harus tahu atau sekedar kalian tahulah poin dari terjemahan dari Quran surah Al-Maun, yaitu membahas tentang menghardik anak yatim. Yap, itu dia guys pembahasan kita pada malam hari ini. Gimana nih untuk part 11? Apakah kita harus melanjutkan di part 12 lagi? Kalau misalnya kalian mau part 12, kira-kira aku bahas soal video apa lagi ya? Aku bahas soal materi apa lagi ya? Kalian boleh banget komen di bawah supaya aku ada ide untuk buat materinya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.